Ya, selamat datang di saham Gocapan. Saham Gap RPH Gripta Putra Persada ya. Kemarin turun 1 poin ke 57 dan 7 poin lagi menuju gocap ya. Ini profilnya perhotelan ya. Ini kepemilikannya masyarakat 20% ya, 19,9. Januari shareholdernya ini Januari sih lumayan pada nambah ya. Ini IPO-nya 103. Laporan keuangannya seperti ini tahun 2023. PE-nya 19. Book value-nya 1,08. EPS masih ada. Ya kalau saham baru IPO sih sebenarnya mah LK nggak usah dipikirin ya. Kita langsung ke chartnya aja ya. Nah seperti inilah chartnya. Dan ini adalah simpelnya ya, dia pengembangan IPO 18 Januari 103. Harga IPO-nya masyarakat 20%, kurang lebih 2 juta lot. Underwriter-nya adalah SA ya. Kita lihat di chartnya seperti ini ya. Kalau lihat dari chartnya sih ketahuan yang ditekan di atas, tekan lagi ke bawah, di atas tekan lagi ke bawah. Mah dari sini juga udah memang niat ini mau ke bawahin ya dari sini, tapi tetap ditekan ke bawah juga. Dari segi volume tipis, tapi di sini nih bandar volumenya menunjukkan 7 hari terakhir itu ada akumulasi ya. Nah setelah ini foreign setelah ngebuang dia ngambil, terus ngambil dikit-dikit sama buang dikit-dikit. Kita lihat di broker summary ya. Tapi sebelumnya ini ada rekaman saya, bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah rekaman bagaimana saham IPO setelah jalan hampir 1 bulan lebih, 1 bulan paling ya, 1 bulanan udah mendekati gocapas ya, tinggal 7 poin lagi menuju gocapas. Dan ini akan menjadikan pembelajaran bagi kita bagaimana saham IPO ketika dia ditekan terus ke bawah ya, dengan akumulasi bandar volumenya ada serta foreign juga ada ya. Nah seperti inilah kondisi dari broker summary-nya tanggal 18 ya waktu IPO sama tanggal 16 Februari. Kalau lihat dari data ini ya, ini kan baru 528 ya. Ini saya lihat dari data ini aja ya. Ya kalian kalau ada data yang lebih valid ya silahkan aja. Sedangkan yang ini 2 juta ya. Berarti kan hanya seperempatnya aja yang udah dikeluarin. Ada sisa 1,5 juta lot lagi ya. Nah kalau lihat dari data sini, ini kan underwriter ya. Nah ini yang pasif itu, yang ngeluarin data IN sama PD ya. Nah yang nampung itu kakak sama YP, ada CC ya. Nah kita lihat 7 hari 7 hari waktu di sini nih, kita lihat ya. Nah ketika 7 hari di sini coba lihat. Nah ini tetap akumulasi ya. Nih ini tahu sendiri kan, ini adalah broker dari saham yang biasa ngambil dari bawah ya. Coba aja cek kalau saham Gocapan itu suka ada broker ini nih. Nah lihat yang buangnya siapa ya. Ini yang buang ya. Ini juga udah masuk nih. Kalau lihat dari data foreign, ini masih ada ya, ada yang nyaru nih. Biasa kan ini broker lokal ya, tapi kenapa masuk ke foreign ya? Nah, pasti ada maksud dan tujuannya ya. Terus kita lihat di sini nih. Nah ini. Nah kalau lihat dari data diagram ini ya, foreign memang berusaha untuk keluar tapi belum semuanya. Tapi lihat dari bandar volume yang hijau ini nih, dia terus ke atas ya. Nah ini biasanya taktiknya itu apakah ngambil barang dari foreign atau ngambil barang dari retail ya. Nah kita akan lihat bagaimana selanjutnya.
Jadi strateginya itu sepertinya nih. Ini kan di sini nih ada candle hijau ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang ini nih 3, ketika candle hijau di bawah, dia gap down, nah, kemudian dia langsung diturun ke bawah ya. Ini juga sama nih, ketika gap down langsung ditarik ke bawah lagi. Nah, ini apakah yang ini juga sama? Makanya kita lihatin aja bagaimana saham IPO GR PH ini selanjutnya ke depannya seperti apa. Nah, ini kemungkinan taktiknya mungkin ini mau dibawa ke sini dulu ya. Kemarin aja udah di harga 55 ya. Ada 55 nih, udah harga 55 ya. Di sini tuh harganya 55 ya. Coba lihat, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat nih, low-nya itu kan 55 nih. Ya. Open di 55, sempat dibawa ke 60 tapi endingnya di 57. Nah, taktiknya seperti apa kita akan lihat. Sementara ini kan bandar volumenya terus akumulasi, sedangkan dari lot 2 juta itu baru keluar sekitar 500-an ya, 500 lot. Itu mungkin seperempatnya. Nah, biasanya kalau biasanya kalau underwriter itu menguasai hampir 60% dari suatu emiten ya. Nah, ini belum, sekitar 50% aja belum, baru seperempatnya. Maka dari itu saya mendapat keyakinan ini kan saham baru IPO nih, dia akan ngambil semua barang yang di bawah dengan harapan retail itu memberikan barangnya. Jadi mungkin strateginya itu dia akan sideways dulu, kita lihatin aja. Kemungkinan ini dibawa ke bawah dulu sampai 50, kemungkinan ya, itu baru kemungkinan, karena melihat dari perkembangan dari sini nih, ini berusaha ditekan semua ya, nggak usah naik gitu istilahnya, harus turun gitu ya, walaupun dipaksa naik tapi aja diturunin gitu. Ini juga sama nih, ini kan ada ekornya ya, shadow nih, dipaksa naik tapi tetap turun. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana dari pergerakan dari ini ya. Kita lihat ini, kalau ini udah mulai jualan, ini udah mulai jualan ya, kita perlihatkan ya. Nah, SA udah mulai ngambil apa enggak, kita akan lihat ya. Dan broker yang biasa ngambil di 50 juga udah ya, bisa kita dilihat nanti strateginya seperti apa. Dan yang pasti saham GRPH ini kemungkinan akan ditarik ke atas ya. Kita lihatin aja apakah di bawah ke bawah dulu atau langsung ditarik, kita tidak akan pernah tahu. Yang pasti broker ini nih, kenapa terus ngambil, sedangkan di 7 broker ini nih ya, ini broker legend nih yang suka ngambil dari gocapan ya. Nah, udah mulai masuk. Yang kita harapkan itu cuma satu sebenarnya, broker ini nih. Broker ini biasanya broker ini nih ada pemainnya nih yang suka naik sama turunin harga. Kita lihat di sini nih, kita lihat di cross nih ya. Nah, ini kan yang main ini nih dua nih, kita harap ini nih udah masuk lagi ya. Jadi ini broker yang akan diharapkan itu adalah broker ini nih ya. Ini juga udah mulai nih, udah scalpingan ya. Kalau targetnya ya di sini nih. Ini targetnya itu di sini kan ada gap merah ya, tinggi banget. Ada gap merah nih, antara ini aja targetnya. Tapi bagi yang tidak suka dengan saham gocapan, janganlah ya, karena sangat berisiko. Dan ini adalah rekaman saya aja. Nanti teman-teman juga bisa menyaksikan ya bagaimana ketika underwriter UI ini mengipokan suatu saham ya. Ya, mungkin ini sebagian yang saya laporkan, yang saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Apabila nyangkut di sini ataupun di sini, jangan khawatir, kita tunggu aja ya. Ini sekali lagi, ini adalah rekaman saya ya, jangan jadikan rekomendasi, tapi jadikan pelajaran aja, terutama ketika underwriter itu SA ya. Kalau SA itu nih, hari pertama itu di up, selanjutnya dibantai ya.
Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah membantu teman-teman. Bagi yang nyangkut semoga cepat terjemput, bagi yang ngambil harap bersabar. Ingat kunci dari saham gocapan 3S, sabar, sabar, dan sabar. Segitu aja, ciao.